Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sarziah, salah satu pengampu mata kuliah BPPA. Akan menyampaikan materi perkuliahan dengan tema keanekaragaman tanaman. Allah menurunkan tanaman yang beraneka jenisnya. Semua itu merupakan rahmat dari Allah untuk manusia. Maka manusia seharusnya bersyukur atas rahmat Allah yang sudah disediakan bagi manusia untuk keperluan hidupnya. Dari Al-Quran kita mendapatkan pengetahuan bahwa tanaman yang ada di alam ini beraneka ragam. Sebagai padanan dari kata flora, dalam Al-Quran digunakan kata nabat dan al-hajj. Nabat berarti tumbuh-tumbuhan dan al-hajj berarti tanaman. Juga adalah istilah kebun. Dalam Al-Quran secara eksplisit disebut beberapa jenis tanaman. Dari berbagai tanaman yang disebut dalam Al-Quran dapat kita pahami bahwa tanaman beraneka macam jenisnya. Morfologi tanaman berbeda-beda, siklus hidup tanaman tidak sama. Tanaman mempunyai banyak manfaat, ada hak orang lain atas hasil tanaman yang harus ditunaikan. Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu yang merambat, termasuk dalam spermatofita. Ada banyak varietas anggur yang memperlihatkan bahwa anggur beraneka warna. Anggur dimanfaatkan sebagai buah segar maupun untuk bahan baku industri atau makanan dan wine. Dalam dunia medis, anggur bisa dimanfaatkan untuk mencegah berbagai macam penyakit. Tanaman delima atau Punica granatum adalah tanaman perdu, termasuk dalam spermatofita. Merupakan tanaman hias yang banyak tumbuh dan dipelihara di pekarangan penduduk di Indonesia. Kecuali sebagai tanaman hias, pohon delima mempunyai buah yang enak dimakan. Selain itu, delima biasa dipakai untuk bahan obat tradisional Indonesia karena merupakan sumber antioksidan. Buah delima yang sudah matang mengandung vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Kulit buah dan akar delima banyak dijumpai dalam ramuan obat tradisional Indonesia. Kurma adalah tanaman yang termasuk dalam famili Palma atau Areaceae. Di negara-negara Islam, kurma adalah makanan tradisional yang utama untuk berbuka puasa pada saat bulan Ramadan. Pohonnya berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15-25 meter. Pohon kurma memiliki tanaman jantan dan betina yang hidup secara terpisah. Perkembangbiakan kurma dapat dilakukan secara seksual atau dengan biji dan aseksual dengan cabang. Hampir seluruh bagian pohon kurma berguna, mulai dari batang, tunas pucuk, biji, buah, daun. Buahnya selain dapat dimakan juga memiliki kegunaan sebagai obat. Labu merupakan tanaman merambat. Dimanfaatkan selain untuk bahan pangan juga sebagai bahan baku kosmetik dan biasa dipakai masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit. Tanaman ini juga tergolong dalam kelompok tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Pisang bukanlah pohon karena tidak memiliki batang berkayu. Tumbuhan pisang terdiri dari berbagai macam spesies dengan bermacam bentuk dan warna buahnya. Buah pisang mengandung antioksidan. Tidak hanya buah pisang yang mempunyai berbagai khasiat untuk kesehatan manusia, tetapi bagian-bagian lain seperti batang, daun, dan bunga dari tanaman ini juga bisa dimanfaatkan. Umumnya, pohon tin mampu tumbuh hingga mencapai sekitar 10 meter. Batang pohon ini berwarna abu-abu kecoklatan dengan tekstur lunak yang mengeluarkan getah ketika tersayat. Pohon tin terdiri dari banyak varietas. Tanaman tin mengandung antioksidan, oleh karena itu, pohon tin adalah salah satu tanaman buah yang memiliki berbagai manfaat untuk pengobatan. Zaitun atau Olea europea adalah tanaman perdu, mampu tumbuh sampai usia ratusan tahun sebagai tanaman pohon. Zaitun dikenal sebagai sumber pangan, minyak, kayu, obat-obatan, hingga simbol kebijakan dan perdamaian. Buah dan daun memberi berbagai manfaat kesehatan. Buah mudanya dapat dimakan mentah ataupun sesudah diawetkan sebagai penyegar. Buahnya yang tua diperas dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun. Sedangkan daunnya dimanfaatkan dalam bentuk segar ataupun sebagai minuman herbal.
keanekaragaman tumbuhan, air hujan dari langit, segala macam tumbuh-tumbuhan, tanaman yang menghijau, butir yang banyak, kurma, anggur, zaitun, delima, yang serupa dan tidak serupa buahnya, kematangannya. Bermacam-macam buahnya yang serupa atau bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya atau berupa zakat. Kebun tanaman-tanaman yang berdampingan, bercabang, tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, perbedaan rasa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi pada tema yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.